Mengucap permintaan Tuhan Yesus, kami melihat kasih Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Some
Yesus Kristus. Kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, dimerdekakan dari kutuk dosa, dimerdekakan dari kuasa-kuasa kegelapan, dimerdekakan dari roh jahat, dari iblis, dari setan. Bahkan kami dimerdekakan dari murka Allah, sehingga kami tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oh, lapangkan bayar lama bapak, tidak lama yang bayar lama bapak. Oh, masih ada bapak, tidak usah bayar. Jadi, otak, ayah masih ada bapak, masih. Terima, in Jesus name. Saudara, Tuhan berkata, yang suam-suam kuku akan kumuntahkan. Hari ini hari kemerdekaan, kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Engkau tidak lagi suam-suam, engkau merdeka. Engkau memiliki roh yang berkobar, menyala menyambar, karena ada roh Kristus, ada roh Kudus yang menguasai hidupmu. Orayaka mayuria syaka bababash. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta hantu-hantunya di udara, coba mengganggu, menghalangi, menghambat lidah mulut bir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Aku satukan hati imanku, aku usir, aku tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, urapi mereka Tuhan, urapi mereka, biar kebenaran ini memerdekakan mereka. NTT Kupang dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan, dipenuhi kemuliaan-Mu, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yang meriah, yang meriah, yang percaya katakan dengan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang meriah, yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, kalau sebelum semua katakan amin, saya tidak akan khotbah. Yang percaya katakan yang percaya katakan haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Saya masih lihat ada yang nggak mau tepuk tangan. Nanti Tuhan buat tangannya nggak ada loh. Haleluya. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang meriah. Semua. Haleluya. 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 Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, yang percaya katakan. Iya, saudara, bapak-ibu sekalian, ketepatan pada hari Minggu ini ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ya, kalau saya nggak keliru ya, saudara. Tapi saudara, ada yang belum ya, yang belum dirasakan oleh rakyat Indonesia, yaitu kemerdekaan dari Yesus Kristus. Kita semua harus dimerdekakan. Haleluya. Karena bila anak itu datang memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Kata Yohanes 8 ayat 36. Saudara, ketika seseorang tidak tinggal di dalam Yesus, dia tetap hidup di dalam dosa. Kata Yohanes 8 ayat yang ke-24. Karena kau tidak percaya kepadaku, akulah dia, maka engkau tetap tinggal di dalam dosamu. Saudara, jika yang overhead ya bisa tampilkan, tapi jika tidak mampu mengikuti kecepatan saya berbicara, ya tampilkan aja di belakang-belakangnya, saya bisa baca, nanti saya bisa baca ya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini ya tidak lengkap kalau bangsa Indonesia masih diikat dosa. Bangsa Indonesia harus terlepas dari dosa. Nggak mungkin saudara rakyat makmur kalau rakyat Indonesia
pemimpin-pemimpin negeri kita masih diikat oleh dosa, masih banyak korupsi, masih banyak tipu sana tipu sini, masih banyak saudaraku yang saya kasih, mereka-mereka yang merampok uang negara. Karena itu kemerdekaan bukan sekedar retorasi, kemerdekaan bukan sekedar deklarasi, tapi kemerdekaan adalah sikap hati dan dilakukan dengan aksi. Karena itu saya berdoa, Indonesia harus merdeka dari dosa. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dulu. Saudara, kenapa suam-suam ya? Ya, kalau saudara hanya mendengar saja kekuatannya 20 menit. Nanti lihat saya jadi 2, jadi 3, jadi 4, kembali ke 1. Saudara bilang saya diurapi, ternyata Anda yang sudah di alam roh yang lain. Saya tidak mau Anda pergi di alam roh yang lain. Anda tetap di Mawar Saron ini, GBI Mawar Saron Kupang, gereja yang terelit, karena di depannya ada hotel Hudson dan hotel The Rock. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita gak ada rezeki, amin. Masih 25%, amin. 30, amin. 40, amin. 75, amin. 98, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Iya, saudara, kita harus merdeka, amin. Iya. Bung Karno, Bung Hatta mendeklarasikan kemerdekaan 79 tahun yang lalu ya, saudara. Tetapi kalau kita lihat, rakyat Indonesia banyak yang seperti ini. Coba lihat, tidur di jalan-jalanan, tidur di kolong-kolong jembatan. Tolong ditampilkan ya, masih banyak yang seperti ini. Saya hitung Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, sekitar kurang lebih 10.000 orang. Bukan yang ini saudara. Nah, ini nanti ya, yang mereka tidur-tidur di kolong jembatan. Saudara, memang kita sudah merdeka, tetapi saudaraku yang saya kasih, masih banyak mereka-mereka yang tidak menikmati kemerdekaan itu. Mereka masih dijajah, terikat oleh apa? Krisis ekonomi. Mereka tidak bisa ngontrak. Mereka bukan sekedar miskin, tapi hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau miskin saudara, itu punya rumah atau ngontrak, walaupun tidur di tikar pakai bantal. Tapi ini di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak bisa ngontrak. Mereka tidur-tidur di kolong jembatan. Tidur-tidur saudara di pinggir-pinggir toko. Ya, di depan-depan toko orang. Inilah yang saya katakan hidup di bawah garis kemiskinan, saudaraku yang saya kasih. Mereka belum menikmati kemerdekaan itu. Bagi kita sudah menikmati kemerdekaan itu. Tapi bagi mereka, saudara, mereka belum menikmati kemerdekaan itu. Mereka gak bisa ngontrak. Mereka harus tidur di kolong-kolong jembatan. Kita layani mereka. Puji Tuhan, 6 tahun 2 bulan, kurang lebih ada 1.000 orang, tadinya Bani Kedar Nebayot, mereka bisa mengenal Yesus. Haleluya. Karena mereka pun sepertinya udah hafal juga ya. Kenapa ya? Pagi ini saudara, Silas dan Paulus ini seorang pemberita Injil, pemberita kabar baik. Dia menyampaikan keselamatan di dalam Yesus. Dia menyampaikan tidak ada lain lagi keselamatan di luar Yesus, hanya di dalam Yesus. Tetapi karena pemberitaan Injil inilah, Paulus dan Silas justru diadukan saudara kepada pemerintah yang berlaku pada zaman itu, pemerintah yang berkuasa. Akhirnya saudara, Paulus dan Silas ditangkap, dijebloskan penjara seperti seorang penjahat. Kakinya diborgol, tangannya diborgol, saudara. Tapi kalau kita tadi dengar baik-baik firman Tuhan yang saya bacakan, waktu mereka di dalam penjara, mereka bukan menangis, mereka bukan mengeluh, tapi mereka menyembah memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Adakah saudara semeriah mereka? Saudara, Bapak sekalian, oke, tutup ya. Saudaraku yang saya kasih, adakah kalian rohnya berkobar menyala seperti mereka tadi? Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mereka bukan hanya tidak punya rumah, mereka tidak bisa ngontrak. 99% mereka ini tadinya Bani Kedar Nebayot, bukan orang Kristen.
Tapi lewat pelayanan kami 6 tahun 2 bulan, kami hitung sudah 1000 orang mereka yang menjadi pengikut Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang luar biasanya saudaraku yang saya kasih, kalau sudah mencapai 100 jumlah jiwa, saya sudah mulai berpikir gimana ini ya untuk akomodasi mereka. Karena di sini tidak ada kolektif, tidak ada perpuluhan. Ya, tapi di sini harus ada ya. Di sini ya. Ini tidak ada di sini. Karena mereka hidup di bawah garis kemiskinan, mereka nggak punya gaji. Jadi tidak ada perpuluhan, tidak ada kolektif. Kita kasih makanan rohani, jasmani, kita kasih juga mereka obat-obatan, kita kasih susu bagi anak-anak yang umur 5 tahun ke bawah. Ketika sudah hampir 100 orang, selalu ada mujizat. Kamis depan lagi ibadah, saya tanya si A, si B, si C kemana? Mereka sudah dapat kerja, Pak. Di mana? Di Cikarang, di Cikampek, di Karawang. Jadi kalau sudah dapat kerja di Cikampek, di Karawang, di Cikarang, itu nggak bisa ikut lagi. Karena ini di samping Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Saudara, jangan seperti ada yang bilang, udah nggak usah saya sebutkan ya. Apa Tommy tahu, dia mau ketawa. Jadi saudara yang saya kasih, jadi masjid terbesar. Ya, jadi Pak Presiden kalau hari-hari besar di sana sembayangnya, sholatnya ya. Pak Wakil Presiden juga. Saudara, Jakarta bukan seperti Kupang. Jakarta itu banyak saudaraku yang saya kasih orang-orang yang radikal ekstrem kanan, orang-orang yang intoleran, orang-orang yang kadrun. Saya harus pakai diksi dan narasi ini. Saya harap Anda cerdas. Tapi puji Tuhan, gereja ini berulang kali mau ditutup, tapi sampai hari ini gereja tanpa tembok 1000 pintu tetap berjalan karena ada Tuhan di pihak kami. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Sekalipun saya ada di Timor Leste, ada di Kupang, dia ada di Atambua, tetapi tetap jalan. Istri saya bilang, apa kau berani? Berani. Kalau datang nanti mereka nggak takut saya. Kamis kemarin tetap jalan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih. Jadi Alkitab bilang saudara, kalau kamu sudah dimerdekakan dalam Kristus Yesus, kamu menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan kita yang kudus. Saudara, jangan saudara pikir ini hanya dimerdekakan dari dosa. Jangan saudara pikir saudara ikut Yesus, mati, masuk surga, selesai. Masalahnya kau masih di bumi, belum di surga. Di bumi kita harus menjadi saksi. Kita harus bersaksi. Karena Alkitab berkata di Kisah 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun atasmu, kau akan menjadi saksiku. Tapi di ayat yang lain dikatakan, jangan malu bersaksi atas nama Tuhan. Haleluya. 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 Ketika saudara sudah dimerdekakan oleh Kristus, saudara tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Kata Galatia 5 ayat 1, kalian memang sungguh-sungguh merdeka, tapi jangan menggunakan kemerdekaan itu untuk melakukan hal-hal yang dosa. Dosalah yang membuat manusia terpuruk. Dosalah yang membuat manusia menjadi merana, sengsara. Dosalah yang membuat manusia hidupnya dalam tekanan, dalam kekhawatiran, dalam kebimbangan. Tapi Yesus datang untuk memerdekakan kita, sehingga kita hidup berkemenangan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Dulu saya saudara terikat oleh apa? Terikat oleh dosa. Karena dosa yang paling terbesar menurut Alkitab adalah tidak percaya kepada Yesus, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada ayatnya Pak? Ada. Di dalam Yohanes 8 ayat 24, Yesus berkata kepada orang Farisi, ahli Taurat, Saduki, karena kamu tidak percaya, akulah dia, akulah Tuhan itu, maka kau akan mati dalam dosamu. Saudara, saya yakin di sini tidak ada yang sekelas ahli Taurat, sekelas orang Farisi, sekelas orang Saduki. Kita masih di bawah mereka. Mereka orang-orang yang ahli, yang paham, yang mengerti Alkitab. Tapi apa kata Yesus? Yesus berkata, 3, 2, 1. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu.
Ketika Yesus mengatakan ini, Yesus bukan mengatakan di depan jemaat-jemaat awam, tapi di depan orang Farisi, ahli Taurat, Saduki, orang-orang terhormat di kalangan agama Yahudi. Tapi ketika Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, mereka marah, mereka mau bunuh Yesus. Makanya muncul ayat ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara, jika semua pemimpin-pemimpin negeri ini mereka menerima kemerdekaan dari Yesus, saya percaya Indonesia pasti menjadi negara yang makmur, negara yang diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Itu Pak buktinya orang Kristen Pak masih ada korupsi. Saya tidak bicara agama, saya bicara Yesus Kristus. Dia bukan Tuhan agama, dia Tuhan semua orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, Kisah Rasul 10 ayat 36, kami memberitakan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan semua orang. Jadi dia bukan Tuhan bangsa tertentu, bukan Tuhan suku tertentu, bukan Tuhan agama tertentu, tetapi dia Tuhan semua orang. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kenapa saudara ragu-ragu tepuk tangan? Apakah saudara tidak yakin betul bahwa Yesus Tuhan semua orang? Ya, itu ayatnya jelas saudara. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu bahwa firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Saudara, kita punya Alkitab, ini dilindungi oleh konstitusi. Jadi kita nggak usah takut mengatakan ini, menyampaikan ini, karena Alkitab mengatakan demikian. Roma 10 ayat 12, Allah yang satu ini bukan Tuhan Yahudi dan Yunani saja, tapi Tuhan semua orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Berulang-ulang kali mereka ingin memviralkan saya supaya saya bisa masuk ranah hukum, tetapi sampai hari ini saya tidak pernah dihukum karena Injil, karena saya tahu ada Tuhan di pihak saya, ada Tuhan pembela saya. Tuhan saya lebih besar daripada delik aduan. Tuhan saya lebih besar daripada laporan-laporan yang dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu, karena saya tahu kalau Tuhan di pihak saya, siapa yang dapat lawan saya? Tidak ada. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Karena 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh Allah yang ada pada saya lebih besar dari semua roh-roh yang ada di muka bumi ini. Tuhan berikan kepada saya roh yang tak terbatas. Haleluya. Yohanes 3 saudara ayat 34, siapa yang memberitakan firman diberi roh yang tak terbatas. Zakaria 6, kita diberi roh yang gagah perkasa. Daniel 6, kita diberikan saudaraku yang saya kasih roh yang luar biasa. Oleh karena itu bagi semua saudara yang hadir hari ini, jangan pernah takut untuk memberitakan kebenaran. Tetapi ingat baik, sebelum Anda memberitakan kebenaran, Anda harus hidup benar lebih dulu. Jangan sampai Anda jadi batu sandungan bagi orang lain, seperti orang Farisi. Orang Farisi katakan jangan mencuri, tapi dia mencuri. Jangan merampok, tapi dia merampok. Jangan ganggu anak bini orang, tapi dia ganggu anak bini orang. Jangan sampai terjadi di Kupang. Haleluya. Saya yakin di sini tidak ada, itu di sono. Tapi siapa tahu dia kadang-kadang kemarin. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak mungkin orang bisa percaya Yesus kalau bukan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang membuat orang percaya Yesus. 1 Korintus 12 ayat 3. Jadi ketika orang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Alkitab yang menceritakan itu saudara. Di kitab-kitab manapun tidak ada. Ini adalah kitab suci. Penulisnya ini dikasih wahyu oleh Tuhan. Sehingga Alkitab berkata langit pasti berlalu, bumi pasti berlalu, firman Tuhan tidak bisa berlalu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak mungkin ada seseorang bisa punya iman kalau bukan Roh Kudus.
yang membawa dia mengenal Kristus. Jadi iman itu datangnya dari Tuhan. Tapi saudara jangan salah paham, sehingga saudara berkata, aku dipilih Tuhan, kau tidak dipilih. Semua manusia dipilih Tuhan, tetapi tidak semua mau meresponi pilihan Tuhan. Saudara tahu, semua bisa diperintahkan Tuhan, hanya manusia yang bisa membantah Tuhan. Ketika Tuhan berkata, hei, gempa hari ini, tsunami detik ini juga, roboh langit roboh. Tapi ketika Tuhan berkata, Risuli Lubis, pergi kau ke Irian Jaya, enggak mau. Risuli Lubis, pergi kau ke Kupang, temuin Tommy Hanas, enggak mau. Hanya manusia yang bisa membantah Tuhan. Tetapi luar biasa kebaikan Tuhan, justru manusia, ya saudara, itu diciptakan Tuhan segambar serupa dengan dia. Itu sebabnya manusia ini bisa memberontak terhadap Tuhan. Tetapi siapapun manusia yang memberontak terhadap Tuhan, dia akan menanggung akibatnya. Karena sorga hanya buat orang-orang yang setia, yang taat kepada dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa supaya semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Tidak memberontak. Haleluya. Tidak melawan apapun yang Tuhan katakan dia lakukan. Ya, termasuk apa? Termasuk saudara, Alkitab bilang orang kikir tidak masuk kerajaan sorga. Anda mau tahu ayatnya? Haleluya. Ayatnya ada 1 Korintus 6 ayat 10. Jadi orang kikir tidak masuk dalam kerajaan sorga. Ya, karena itu saudara, sekalipun kita sudah melakukan banyak hal yang kita yakini itu adalah firman Tuhan, tapi kita tidak boleh mengabaikan yang ayat 1 ini. Karena apa? Karena di sini dikatakan orang kikir tidak masuk. Di sini ya. Pencuri, orang-orang kikir, pemabok, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Jadi saudara, jangan ada nanti ketika kolekte dibuka ada uang-uang 5.000, tidak boleh lagi. Ya, haleluya. Udah mulai ketar-ketir ya. Kita berdoa supaya gereja ini diberkati Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sehingga gereja ini makin hari saudara makin diberkati, 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 diberkati. Pak Pendeta Gembala Tommy Hanas, saya bilang tadi, itu kipas gak usah dimainkan lagi. Apalagi dihadapkan ke saya, masuk angin saya. AC saja saya bilang. AC ini mati Pak, rusak. Kenapa nggak dibetuli? Haleluya. Terus Pak Tommy Hanas bilang, saya ini lagi berdoa, minta AC yang besar satu lagi, dia bilang. Doa Bapak sudah dikabulkan, cuma cuaca ekstrim Pak. Karena dari sana dibawa bukan naik pesawat saudara, dibawa naik kapal. Jadi cuaca ekstrim. Tunggu aja, kurang lebih 3 minggu akan datang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, gereja Tuhan adalah milik Tuhan. Gereja Tuhan adalah kepunyaan Tuhan. Yesuslah kepala gereja. Yesuslah yang memberkati gereja ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makanya tidak ada seorang pun yang bisa percaya Yesus kalau bukan Roh Kudus. Setiap orang yang diurapi Roh Kudus, dia pasti memiliki iman. Makanya saudaraku yang saya kasih, iman kita lah yang mengalahkan dunia ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Di Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5, iman kita lah. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, iman kita lah yang mengalahkan dunia ini saudara. Saudara tahu iman, saya lihat dalam bahasa aslinya itu ya, Ibraninya emun atau emunah ya. Emunah atau emun itu sama dengan amen. Jadi ketika orang bilang amen, berarti dia punya iman. Tapi tidak semua orang yang mengatakan amen punya iman. Karena ada juga orang latah, giliran dikit amen amen, amen amen. Jadi dia harus mengucapkan amin dari dalam
hati nuraninya yang paling dalam. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, makanya saudara, waktu zaman COVID banyak orang kena COVID. Karena apa? Karena imunnya nggak kuat. Makanya iman itu emun. Jadi iman itu sama dengan amen. Jadi sering kata ini digunakan untuk dua kata dalam bahasa Indonesia, amen dan iman. Atau dalam bahasa Yunaninya pistis. Itu sama saudara. Makanya bahasa Inggrisnya fight, iman. Itu dari pistis tadi. Makanya saudara, tidak mungkin ada seseorang pun yang bisa percaya kepada Yesus kalau dia tidak memiliki iman. Hanya kuasa Roh Kudus yang membuat orang bisa punya iman. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Apa itu iman saudara? Sebenarnya ini yang saya mau sampaikan tadi, tetapi karena ini ketepatan ada perayaan 17 Agustus 19 ya, merayakan 17 Agustus ya hari kemerdekaan kita yang 79, sehingga saya kaitkan tadi kepada kemerdekaan. Saya mau bicara iman kepada saudara. Banyak orang nggak paham, pikirnya iman itu adalah pengharapan. Beda, pengharapan bukan iman. Pengharapan adalah sesuatu yang belum terjadi di dalam kita. Kita masih berharap-harap. Iman adalah sesuatu yang sudah terjadi di dalam kita walaupun kita belum lihat. Itulah iman. Makanya Alkitab bilang di dalam Markus 11 ayat 24, apapun yang kau minta, kau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Orang dunia saudara, dia ya pegang dulu ya, baru dia katakan ada. Dia terima dulu, baru dia bilang ada. Tapi iman beda. Haleluya. Dia terima, tapi dilihat kasat mata jasmani belum ada. Iya, agak susah ya mengikuti gerakan saya karena cepat-cepat ayatnya ya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, itulah iman. Mata jasmani belum melihat, tapi rohaninya sudah terima. Makanya 1 Korintus 2 ayat 9. Nah ini ya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, koma, belum titik, menerimanya, koma, maka hal itu akan diberikan. Kalau orang dunia, saudara, diberikan dulu baru dia terima. Tapi kalau Tuhan, kita terima dulu baru Tuhan berikan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yang meriah, lebih meriah lagi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang kaya. Nggak ada yang miskin di sini. Kenapa? Karena saudara punya iman. Saudara tahu arti kaya? Kaya itu tidak kekurangan. Arti miskin apa? Miskin itu kekurangan. Jadi saudara nggak usah pala matamu melotot ngelihat orang yang punya mobil 5, rumah mewah 5, istri 5, nggak usah. Haleluya. Karena kalau kau dekati, pasti dia punya duri dalam daging. Pasti dia kekurangan juga. Saya udah jumpai pendeta-pendeta yang jemaatnya ribuan, 2.000, 3.000. Kalau sudah ngomong 3 jam sudah ketahuan semua belangnya. Saudara, itu orang miskin. Tapi orang kaya beda. Orang kaya tidak kekurangan, orang miskin selalu kekurangan. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan nominal rupiah, tidak ada kaitannya dengan harta. Ini berkaitan dengan iman, berkaitan dengan hati kita masing-masing. Kalau kita percaya, kita yakin dengan iman, kita ini orang-orang kaya, kitalah orang-orang kaya itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, karena saudara, iman ini yang membuat kita menjadi orang kaya, saudara. Alkitab bilang 2 Korintus 9, saudaraku yang saya kasih. Alkitab bilang saudara di 2 Korintus 9, ya di situ dikatakan bahwa kita ini ya kaya karena Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Ya, 1 Korintus 9 ayat berapa coba? Sebentar ya. Ya, sebentar ya. Apa 2 Korintus? Ya. Ya, sebentar ya. Ya,
Sebentar. 2 Korintus 9 ayat berapa? Kamu yang, saya yang, Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya kita kaya di dalam Dia. Ayat berapa? 9 ya? Coba 1 Korintus pasal 8 ya. Ya, 1 Korintus 8, 2 Korintus 8 ya, ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saya orang kaya. Seringkali orang bilang ya, bapak ini sombong, kaya tapi rumahnya di gang, mobil aja nggak bisa masuk. Ini kurang lebih 25 tahun yang lalu. Selalu saya bilang saya orang kaya. Mereka selalu menghina saya. Mereka bilang bapak sombong, bapak bilang kaya tapi rumahnya di gang kecil, ngontrak lagi. Jangankan mobil, motor pun nggak bisa masuk. Orang pun kalau masuk begini harus begini, saudara. Nggak bisa serempetan berdua begini, apalagi laki-laki wanita pasti menyenggol. Iya, tapi saya tidak akan bertuhankan realita. Saya bertuhankan fakta. Firman Tuhan berkata, Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya saya kaya di dalam Dia. Ini realita semua. Tapi ini fakta, saudara. Jangan bertuhankan realita. Realita selalu berubah-ubah setiap menit, tapi fakta tidak berubah. Sekalipun langit berlalu, bumi berlalu, fakta firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saya terus tidak mau saudara digoda oleh mereka, karena mereka selalu mengintimidasi saya. Bapak orang miskin, tidak, saya orang kaya. Karena saya tidak kekurangan. Setiap saya berdoa, apapun yang saya doakan selalu Tuhan kasih. Haleluya. Hidup saya pas-pasan. Pas mau ke Israel ada, pas mau ke Jepang ada, pas mau ke Thailand ada, pas mau pelayanan ke Singapura, Malaysia ada, pas mau pelayanan ke Kupang ada. Ongkos kami berdua pulang pergi ini 11 juta, saudara. Saudara bayangkan, apakah hari ini terkumpul ini 11 juta dari sini? Saudara, saya percaya ada Yesus di Kupang ini, ada Tuhan yang memberkati saya di Kupang ini. Itu sebabnya kami berani terbang kemari. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Sekalipun saya WA Pak Kapolda waktu itu nggak balas, tapi saya bilang beli tiket. Kita jangan ngandalkan manusia, kita ngandalkan Tuhan. Saya kaget pas sampai saya di bandara, lagi live lagi, tiba-tiba ada seorang pria hormat. Saya diperintahkan Kapolda, Pak, untuk mengurusi bapak, mari tiketnya. Jadi secara protokoler, iya, saya live terus saja. Setelah selesai, dia bawa kami ke mobil dan dia kembali. Dia memang tugasnya protokoler di sana. Kita dibawa oleh polisi yang saya juga lupa namanya ya. Dibawa makan di Bubur Tanjung, langsung diinapkan ke hotel. Hotel Nangka apa Angka, lupa saya. Ya, kalau yang lain-lain saya suka lupa, tapi firman Tuhan nggak bisa lupa saya. Heran. Tapi kadang orang yang lain-lain ingat, dia itu kejam, sakit hatiku karena ucapan dia, ingat betul sampai mati. Tapi firman Tuhan dia lupa. Haleluya. Kalau yang gitu-gituan saya lupa, makanya namanya maaf saya lupa. Saudara, langsung dibawa ke hotel. Lah, kenapa ke hotel? Perintah Kapolda kan. Ya udah. Saudara bayangkan, kami ke Timur Leste ya beberapa hari yang lalu, saudara. Ya, saya katakan sama Pak Kapolda, pakaian saya pindahin aja lah ke gereja. Sayang nanti bayar hotel. Udah jalan aja, jalan. Bayangkan 5 hari hotel tidak ditinggalin, tapi kunci tetap sama kita. Orang nggak boleh masuk. Artinya berarti dibayar terus. Padahal nggak ada orangnya. Padahal kami dari Jakarta tidak berharap seperti itu. Kami hanya percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kami selama kami di Kupang. Dan saat ini Tuhan menyertai kami. Haleluya. Saudara,
sampai 2 mobil, saudara. 1 mobil titip gereja, 1 mobil dikasih oleh Pak Dirlantas ya, untuk pelayanan kemana-mana. Pakai supir lagi, polisi. Makanya saya bilang, udahlah kamu pulang aja. Nanti gimana Pak kalau ditanya? Aman. Saya nyetir, saya bilang. Tapi tadi saya bilang, kamu setir lah supaya agak gagah waktu saya turun nanti, gitu kan. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, itulah iman. Kalau gereja sudah kehilangan iman, gereja pasti gak lama lagi akan runtuh. Saudara, Anda tidak boleh mengejar uang, Anda tidak boleh mengejar harta, Anda tidak boleh mengejar popularitas. Anda harus terus di hadirat Tuhan, supaya imanmu semakin hari semakin besar, semakin besar, semakin besar. Apa ada Pak iman yang besar dan kecil? Ada. Yesus pernah berkata, kalau kau punya iman sebesar biji sawi, kau katakan gunung ini pindah-pindah. Orang bangga dengan itu, saya tidak bangga. Saya akan berkata, kalau kau punya iman besar, kau akan berkata, jadi gunung, gunung jadi. Memindahkan gunung lebih mudah daripada menciptakan gunung. Memindahkan gunung sekarang gampang, pakai eskalator aja, bam, bam, pindah. Pakai granat, blur, meledak. Zaman itu belum ada granat. Saya percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yang di belakang mau tepuk tangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Tadi kan kita sudah gladi resik. Haleluya. Saya ingat 15 tahun yang lalu terakhir saya kemari, apa 10 tahun yang lalu. Ini semangat banget ini gereja. Ini kenapa kok seperti ada roh-roh yang lain yang menghinggapi. Saudara, jangan salah. Kejahatan yang kedua yang terbesar selain menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kejahatan yang terbesar dalam pandangan Tuhan adalah suam-suam kuku. Wahyu 3:16, karena kau suam-suam, aku muntahkan. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau kau makan dan kau melihat yang dihidangin itu, makanan-makanan yang dihidangin sampai kau muntah, artinya kau sangat jijik. Jadi Tuhan paling jijik melihat orang yang suam-suam. Mari hari ini kita terima kemerdekaan dari Yesus Kristus, dari roh suam-suam kuku ini. Kalau berdoa jangan, Tuhan Yesus, hidupku sengsara, menderita, merana, tolong. Gak usah. Kalau saya berdoa beda. Hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal kepada Yesus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus, dalam Yesus. Aku dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Aku lakukan perkara-perkara besar di dalam Yesus. Aku cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika saya sampaikan doa seperti ini di Pekanbaru waktu KKR, pendetanya keceplosan ngomong dari belakang, ulangi Pak. Saya ulangi lagi, sama pasti. Hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar, radikal kepada Yesus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus, dalam Yesus. Kita dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kita lakukan perkara-perkara besar di dalam Yesus. Kita cakap menanggung segala perkara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai Pak Kamarudin pengacara bilang, ajari saya doa begitu, ajari. Waktu saya diajak makan ya oleh Pak Gembala Tommy Anas di salah satu tempat ya, di situ ikan bakar ya, karena anak Pak Tommy Anas katanya ya mau praktek, dan Pak Tommy Anas bilang ke saya, tolong bantu. Iya nanti kalau mau ke Kamarudin, saya bilang. Dia bilang ada satu yang top lah gitu. Ke pengacara ini nggak bisa kok, jangan, duniawi dia. Kamarudin itu selalu firman. Haleluya. Oh bagus itu, bagus. Ya terus saya telepon saudara, video call supaya Pak Tommy yakin betul. Video call, udah hafal belum doa itu? Susah Pak Pendeta katanya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, kita tidak lagi hidup karena roti. Kita hidup karena janji Tuhan, karena firman Allah. Karena firman Allah, iya dan amin.
Semua yang ada kita lihat ini akan berlalu dalam hitungan singkat, tapi firman Tuhan tidak bisa berlalu. Kita hidup dari perkataan Tuhan. Kita hidup bukan dari janji manusia. Manusia berjanji dia bisa mengingkari, tapi firman Allah pasti digenapi. Haleluya. Saya turun ini nanti, saya turun, saya plak. Kenapa tepuk tangan aja? Saya salah apa? Giliran kalian tonton bola, haleluya. Saya lebih keren dari pemain bola, lihat. Baju udah habis, celana bahan habis, sudah 2 minggu kita, hampir 2 minggu sebentar lagi. Akhirnya saudara pakai celana gini. Saya lihat, ya, di Alkitab Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang dilihat manusia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iman inilah saudara yang kita harus kembangkan terus. Jangan pernah kita mau diintimidasi oleh orang-orang sekitar kita. Mereka katakan kita gila karena memberitakan, menyampaikan apa yang kita nggak punya. Nggak usah khawatir, tetap berpegang teguh karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang pasti menggenapi. Haleluya. Gaya seperti itu gua senang. Gaya lu seperti itu gua senang. Jangan bila penting, wow. Kalau dulu saya di masjid nggak bisa begitu, nggak bisa. Harus semua gerakannya pas, salah dikit batal. Tapi di sini kita bebas. Karena apa? Karena Alkitab berkata 2 Korintus 3:17, kalau roh Allah ada padamu, engkau merdeka. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ini saya dengar masih 30%. Haleluya. 80. Haleluya. 90. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara tahu setiap bangsa Israel menang berperang, mereka ucapkan itu. Haleluya. Itu ada kuasanya. Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih, iman ini saudara bukan sekedar hanya mengimani sesuatu, tapi iman ini menciptakan sesuatu. Mungkin apa yang saya sampaikan ini belum pernah Anda dengar, tetapi saya harap Anda tetap aminkan. Kenapa? Kalau kita dengar guru ngajar di sekolah, kita paham dulu baru amin. Tapi kalau kita dengar firman, amin dulu, nanti malam kau dikasih paham. Kadang-kadang kau dikasih mimpi, terbayang-bayang dengan wajahku. Karena waktu di gereja kau bilang, apa dikatakan Pak Lubis ini? Iman mampu mencipta. Yang saya tahu itu iman mengharapkan sesuatu yang Tuhan janjikan. Ini berbeda lagi, ajaran dari mana ini? Tapi iman yang kau punya harus iman yang Yesus punya. Waktu Yesus, saudaraku yang sekasih, jalan di atas air, itu dia menggunakan iman yang dia punya. Waktu dia ambil 5 ketong roti, 2 ekor ikan, dibagi 5.000 orang, sisa 12 bangkus, dia punya iman yang seperti itu, iman yang dia punya. Jadi kalau kau ingin mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, engkau tidak cukup hanya punya iman yang biasa, engkau harus punya iman yang Yesus punya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Meriah lagi. Saya tahu nanti pasti ada yang potong-potong khotbah saya ini. Inilah si Lubis di gereja pun marah-marah katanya. Itu di channel-channel seberang ya, saudara-saudara kita muslim, biarin aja nggak apa-apa. Karena mereka mereka kejahatan, bagi saya mendatangkan kebaikan. Saya yang viralkan bukan channel Kristen, yang viralkan saya justru channel-channel Islam. Haleluya. Gereja Tanpa Tembok dikenal banyak orang di Jakarta, bukan karena ada channel Kristen yang memviralkan, orang-orang channel Islam yang memviralkan. Ini gereja Tanpa Tembok, ini kristenisasi, ini begitu, ini begini, tangkap dia, tangkap dia. Sampai hari ini biasa-biasa aja, saya santai-santai aja. Itu bukan orang Kristen, saudara. 99,9 dari Madura, dari Bugis, dari
Lampung, Bengkulu. Nama-nama ini kalau saya sebut bagi pendeta sudah tahu. Kalau di Kupang saya teriak-teriak di situ, saya yakin nggak ada yang ganggu. Makanya saya nggak mau teriak-teriak di Kupang. Saya kalau teriak-teriak di Aceh, saudara-saudara, percayalah kepada Yesus. Kok di Kupang kita teriak-teriak dibilang orang gila kok katanya. Haleluya. 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 Jadi ketika kita punya iman yang iman Yesus punya, maka engkau mampu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Karena semua yang belum ada sebenarnya sudah ada di alam roh. Karena semua yang ada di alam roh itu milik kita. 1 Korintus 2 ayat 9. Yang belum dilihat oleh mata, yang belum didengar oleh telinga, yang belum didoakan, itu sudah tersedia di alam roh. Haleluya. Itu sudah tersedia. Haleluya. Pak Tommy selalu tanya, Pak kapan pulang? Tenang aja. Tenang aja. Saya nggak mau cerita lanjut. Karena itu bukan iman nanti. Tenang aja. Saya belum beli tiket, tenang aja. Tuhan sudah siapkan semua. Haleluya. 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 Saudara, sekali waktu saya khotbah di Aceh Tenggara. Aceh itu memang mayoritas Islam, tapi ada Aceh Tenggara namanya wilayah kota Cane. Itu banyak Kristen, khususnya di Laweloning. Anda kalau mau ke sana harus lewat Brastagi bla 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 bla. Mungkin Pak ini kenal ya, Pak apa namanya? Pak Selen siapa? Epsin apa siapa lupa namanya. Beliau udah kenal lama sama saya di Jakarta. Saya kaget kok ada di sini gitu. Haleluya. Ternyata dia orang sini, saudara. Ya, saya sering khotbah di gerejanya waktu di sana. Iya, saudara, saya khotbah di Aceh Tenggara. Saya bilang begini, kalau kau punya iman sebesar biji sawi, pindahkan gunung-gunung pindah. Ini di lapangan, saudara. Di lapangan, walaupun jumlah yang hadir 200-an orang, tapi di lapangan, karena di depan rumah mereka itu tempat jemuran-jemuran padi, mereka buat di situ KKR. Selesai saya khotbah, saudara tahu apa yang terjadi? 2 orang pria datang. Yang satu pria katakan begini kepada saya, Pak, tadi Bapak khotbah mengatakan kalau kita punya iman sebesar biji sawi bisa pindahkan gunung. Iya, bisa. Coba Pak, pindahkan gunung yang di belakang rumah saya ini. Bagaimana saudara? Kalau saudara pengkhotbah, apa jawabannya? Saya menduga jawaban saudara begini. Maksud saya gunung-gunung persoalan, gunung-gunung masalah, pasti begitu. Kalau saya jawab begitu, saya KO. Saya langsung jawab, dituntun Roh Kudus. Saya jawab, saya bisa pindahkan detik ini juga. Tapi negara kita negara hukum. Panggil bupati, panggil kapolres, panggil camat, panggil lurah, ketua adat, tanda tangan. Saya mau pindahkan kemana gunung itu? Saya akan pindahkan ke rumahmu. Tolong Pak Pendeta, jangan Pak Pendeta, jangan Pak Pendeta. Selesai, that's it, anyway, no problem. Selesai, beres. Haleluya. Kalau kita hidup dalam iman, semuanya beres. Karena letak kekuasaan kita bukan di dompet, letak kekuasaan kita bukan di bank dengan menggunakan ATM. Letak kekuasaan kita adalah di dalam Yesus. Iman kita di dalam Dia. Haleluya. Langsung dia bilang, jangan Pak, jangan Pak. Saudara, sekali waktu saya pelayanan di Kalimantan Timur, sudah lama sekali. Dulu saya miskin sekali. Ya miskin betul-betul ini ya, secara lahiriah ya. Tapi saya tetap yakin kaya. Saudara, saya berangkat ongkos sendiri. Saya kemana-mana diundang pakai ongkos sendiri. Makanya saya bilang kepada Pak Tommy, Bapak ngundang Gilbert ongkos sendiri, kita ongkosi. Undang saya aja, saya ongkos sendiri. Ketawa dia. Saya ongkos sendiri kemana-mana. Tanya anak saya, ke Kalimantan, Pak bisa datang? Datang, jam berapa? Yang penting kau buat semua di situ. Saya akan datang. Karena saudara, saya ini saudara punya kebun anggur. Bapak saya pengusahanya. Kebun anggurnya ini bukan hanya di Indonesia, sampai seluruh dunia, sampai ke Jepang.
Saya pernah di Jepang, dibilang, "Bapak pengusaha?" "Iya, kebun anggur." Kaget itu. "Ah, Pak, nggak ada kebun anggur di Jepang." "Ada." "Kau nggak lihat, aku lihat." Jangan persoalkan ada atau tidak ada, lihat atau tidak lihat. Dia nggak lihat, nggak usah dimasalahkan. Saya lihat, jangan masalahkan juga saya. Saya lihat. Ya sekarang kita lihat wanita, aku bilang cantik, kau bilang tidak cantik. Ya jangan dipersoalkan, bagiku cantik, gitu aja. Paham nggak kira-kira? Istriku aku bilang cantik, kau bilang wah enggak. Iya bagiku cantik, ya udah. Jadi bukan masalah ada atau tidak ada, lihat atau tidak lihat. Saudara, ternyata dia pastor. Dia bilang bapak penuh urapan. Saya nggak usah ceritakan panjang lebar ya. Saudara, di Jepang saya yang tadinya tidak tahu mau kemana, direkrut sama dia. Sampai saya bisa melewati Shenzhen dengan begitu pertempuran oleh imigrasi. Imigrasi bilang, saya tidak tulis form. Imigrasi bilang, "Hayo mehisi hanya hanama." Saya bilang, "Washomi hemasi kahunya huma, hayo menahaya." Heme katanya. "Alama sobo." Saya bilang. Asli bilang, selesai, beres. Gak ada masalah hidup ini. Kita buat semua jadi masalah, makanya masalah. Yeplin sudah tahu itu, makanya banyak orang bilang saya ini orang gila. Gak apa-apa. Gila itu positif. Gila itu artinya berbeda dari kebanyakan orang. Itu artinya gila. Haleluya. Jadi nggak usah kau marah kalau dibilang gila. Kau bangga, berarti kau berbeda dari dia. Justru kalau dibilang kau waras, berarti kau sama dengan dia. Haleluya. Haleluya. Gila di dalam Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang meriah. Haleluya. 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 Saya merasakan mulai mencair. Tadi batu es yang sulit mencair. Saya lihat wajah-wajah saudara seperti itu. Wanita-wanita di belakang, pria-pria sudah mulai mencair. Luar biasa. Ini membuktikan Roh Kudus sedang bekerja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tapi seharusnya dari rumah Anda sudah persiapkan. Tiba di gereja langsung terbakar. Itu baru mantap. Haleluya. Alkitab hanya bilang menyala. Roma 12 ayat 11. Hanya bilang menyala. Tapi saya bilang bukan hanya sekedar menyala, menyambar. Jangan kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Maaf, saya bukan mau menambahin apa yang terdapat dalam Alkitab, karena teknologi makin canggih, bahasa makin canggih. Jadi kalau hanya terbakar saudara, hanya menyala, ya ini kebakar ya ini aja. Tapi kalau menyambar, itu kena ke rumah-rumah sebelah. Kena. Kalau kau menyala hanya di sini, tapi kalau menyambar besok penuh gereja ini, nggak muat bangku ini. Saya percaya, sedikit orang kena tersambar. Ada api apa itu? Api Roh Kudus. Ada api Roh Kudus. Anda ke mall, Anda ke hotel, Anda bekerja, Anda pergi ke pantai, nelayan-nelayan, kena. Kok ada api? Katanya. Ya itu namanya menyala. Maksudnya apa? Ceritakan. Di gereja lah kau nanti tahu. Bilang. Ya kalau waktu dia datang terus dia bilang, kok nggak ada? Pendeta Lubis belum datang. Bilang. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, gereja Tuhan tidak boleh suam. Kita bukan hidup karena uang. Kita bukan hidup karena harta. Kita bukan hidup karena perkataan manusia. Kita hidup karena perkataan Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, pertama kali saya menikah, saya berani mengambil keputusan istri saya harus berhenti kerja. Dia bilang nanti kita makan apa? Jemaat 3 orang, kolektif 3.000. Kita makan ikan, makan ubi singkong. Uangnya saya kasih uang 50.000. Makan ini. Kita nggak makan uang, jangan cerita uang. Cerita yang kita makan aja. Ya udah. 3 bulan, hampir 4 bulan, pesangonnya masih ada. UMR kan cukup lumayan di Jakarta waktu itu, ya. Sekarang juga lebih tinggi dari sini memang. Ya, saudara.
Keempat bulannya kami nggak bisa beli ikan, tinggal nasi putih. Apa kata istri saya? Gara-gara kau suruh saya berhenti kerja. Mana? Kita nggak bisa beli ikan, makan pakai nasi putih itu. Itu ikan. Mana itu? Mana itu? Kau nggak lihat, aku lihat. Jadi jangan persoalkan ada atau tidak ada, lihat atau tidak lihat. Oke, kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih kau sudah beri ikan. Amin. Amin, langsung ada orang ketok pintu. Saya udah tahu pasti bawa ikan. Gak mungkin bawa sepatu, buat apa? Iya kan? Saudara, pas saya buka, dia bilang, Pak Pendeta, saya ini di rumah lagi masak ikan, terbayang-bayang dengan wajah Bapak. Istri saya pelototin saya. Saya bilang, kan bukan saya yang terbayang-bayang, dia yang terbayang-bayang. Biarin aja dia terbayang-bayang kan. Nah, akhirnya saudara, singkat ceritanya, ibu ini pergi. Kita buka. Dalam nama Yesus, 5 potong ikan emas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang meriah. Haleluya. Coba kalau saya buka sepatu dari Italia walaupun harganya 20 juta Hermes, percuma. Saya buka ikan 5 potong, diarsik lagi ikan emasnya. Walah. Itu anak saya masih 2-3 bulan di kandungan istri, belum punya anak kami, masih tinggal di rumah kontrakan, kalau ditendang jebol. Iya, jadi nggak bisa mobil masuk, jalan kaki aja susah apalagi mobil. Jadi kita makan pagi berdua, 2 potong pagi, 2 potong siang, 1 potong malam berdua. Saya bilang, kenapa ya Tuhan nggak kasih 6 aja ya, tinggal tambah 1 kan? Iya. Di situ saya belajar, ya Tuhan katakan supaya kau ingat peristiwa ini. Kau bukan lagi 2, kau 1. Makanya sampai hari ini saya deklarasikan, saya tidak pernah selingkuh, saya tidak pernah punya istri simpanan, saya tidak punya simpanan-simpanan. Semuanya saya buka belak-belakan karena Tuhan Allah yang Maha Tahu. Apapun yang kita simpan, Dia tahu. Amin. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, kami makan. Disitulah istri saya baru sangat yakin sekali, karena dia dari kecil Kristen, saya enggak. Saya dulu Islam, tahun 96 saya percaya Yesus, ya. Baru istri saya percaya, sangat percaya. Saudara, jadi tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Siapa yang bisa mengulangi ucapan saya ini, saya kasih 100.000. Tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Beberapa kali setiap di gereja saya suruh ngulang ini sampai di stupa, itu perwira-perwira semua, nggak ada yang benar, suruh maju nggak ada yang tepat, nggak ada yang tepat. Tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Jadi mana ada tuh, mana ada tuh, mana kau nggak lihat tuh, aku lihat, beres, selesai. Haleluya. Jadi suami istri itu kalau misalnya imannya kelasnya beda, selalu ribut. Karena suami bilang itu ada, istri bilang nggak ada, itu ada. Karena itu saudara, untuk kita bisa merdeka, kita harus punya iman di dalam Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan merdeka. Kita akan merdeka dari kemiskinan, dari kutuk-kutuk kebangkrutan, kutuk-kutuk melarat, dari sakit penyakit seperti yang dialami orang ini, yang sakit lumpuh ini. Yang tadi dia didorong, sekarang dia dorong saya tadi. Sebentar aja ya, biar saya lebih banyak waktu untuk khotbah, bisa beberapa 20 menit lagi apa 15 menit. Saudaraku yang saya kasih, ini terikat. Ketika kita di dalam Kristus Yesus, kita terlepas, kita dibebaskan. Nah, tadinya ini dia lumpuh, percepat aja ya. Ya, wait, hilang ya. Iya. Maksud saya percepat biar jangan lama ya. Haleluya. Oke, nggak apa-apa, suaranya disuarain, nggak apa-apa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Yang luar biasanya lagi saudara,
Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini berjalannya ada sampai 1 kilo kalau saya nggak salah. Tadinya dia bilang dia nggak bisa berjalan, kalau dia jalan pasti jatuh, makanya didorong. Tapi ketika dia punya iman, dia jalan. Saudara pun bisa melakukan, karena yang melakukan bukanlah saudara, tapi iman yang di dalam Yesus tadi yang bergerak, dan yang mendengar pun beriman, sehingga klop jalan. Orang itu jalan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saudara, di rumah sakit yang jumlah orangnya banyak, orang banyak, bukan masalah jalan gak jalan saja, ini bisa digebukin orang di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, rumah sakit terbesar di Indonesia. Ini bicara iman, saudara. Kalau kita punya iman, kita nggak takut, ya. Kita nggak takut nanti orang keroyok saya, orang nanti pasti kerumuni saya, orang pasti nanti bisa gebukin saya. Itu nggak terlintas dalam pikiran saya. Saya percaya bahwa Tuhan pasti bela saya. Makanya walaupun ibu ini pakai kerudung, saya tawari, mau saya doakan. Padahal ini asli saudara bukan Kristen, saudara, bukan orang Kristen. Tapi saya bilang mau saya doakan. Awal mulanya dia berat, tapi akhirnya mau, ya. Akhirnya mau, puji Tuhan. Ketika dia mau, Tuhan bela saya. Nggak apa-apa pakai suara. Tadi dia makan nggak ada rasa, tapi setelah didoain ada rasa. Ya, percepat aja ya. Tadi dia nggak mau jalan, saudara. Dia takut jatuh. Kalau bisa percepat, jalan dia yang kencangnya aja. Jalan dia tambah kencang, tambah kencang, tambah kencang, tambah kencang. Jalan dia tambah kencang, saudara. Saudara, itu di rumah sakit terbesar, rumah sakit Cipto. Saya pernah ditangkap sapam 4 kali di rumah sakit. Ditangkap sapam gara-gara saya datang, orang berkerumun minta didoakan. Oke, saudara, kita lanjutkan khotbah saya. Saya hanya mau buktikan bahwa kalau kita punya iman, nanti saudara ada pertinggalnya kan di apa? Yang pegang itu apa namanya nih? Ya, operator ya. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi iman ini, iman di dalam Yesus. Kalau saudara buat itu di NTT, ya mungkin saudara tidak ragu. Walaupun orang itu nggak bisa jalan, Anda nggak ragu. Kalau di Jakarta kau buat gitu di rumah sakit Cipto, jangankan jalan, nggak jalan apalagi jalan pun belum tentu kita aman. Saya 3 kali di rumah sakit Gatot Subroto, rumah sakit tentara, saya ditangkap. Nanti lihat aja YouTube-nya ya, di Risulubis, Metanoia, judulnya Risulubis, digerebek sapam, ditangkap polisi, ada semua.
Saya ditangkap, saya dihakimi. Saya bilang saya hanya doakan, tapi saya dilepas. Saudara, inilah iman. Kalau saudara punya iman, Anda bukan hanya memindahkan gunung, tapi Anda mampu menciptakan gunung. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Anda mampu menciptakan gunung. Karena itu bagi semua saudara yang hari-hari ini mungkin banyak persoalan, mungkin banyak masalah, mungkin banyak pergumulan, entah itu karena ekonomi, sakit penyakit, entah itu karena keluarga, rumah tangga, entah itu karena Anda dituduh oleh orang-orang tertentu, dituduh, difitnah, Anda jangan takut. Tuhan kita maha besar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, saya pernah katakan Yesus Wakbar, Yesus Wakbar. Ini dipersoalkan, saudara. Haleluya. Tetapi sebenarnya artinya sama saja. Yesus maha besar, Yesus maha besar. Oleh karena itu saudaraku yang saya kasih, tetap Anda percaya Yesus. Dia pasti tolong saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada perkara mustahil. Anda tetap berdoa dan yakin bahwa Tuhan menyertai saudara sampai kesudahan zaman. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudara, nanti di sesi kedua, ya, jam berapa Pak? Saya akan tambahkan khotbah ini tentang bagaimana semua ini bisa terrealisasi dalam kehidupan kita. Doanya seperti apa dan bagaimana. Ora pasyaka mayarala papashi. Oh ya rabasyaka bababashika ralabasha. Roh Kudus bekerja. 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 Angkat dua tanganmu tinggi di atas kepala. Arahkan hatimu kepada Yesus. Roh Kudus sedang bekerja. Jamah mereka. Jamah mereka. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Oh Yahama Yuri Hasika Marala Baba Shikana. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, tetap menyembah Ulaka Mayuri Araba. Yang sudah penuh Roh Kudus, yang bahasa roh, silakan bahasa roh. Saya sudah praktekkan bahasa roh di 4 negara. Di imigrasi lolos terus. Saya tidak bahasa Inggris, hanya bahasa roh. Ulahayunisi mayahaba takaba. Tuhan ada di dalammu. La somusika bababas. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Dia tahu masalahmu, dia tahu persoalan, dia tahu kesulitan. Bahkan dia tahu dosa-dosa yang kau lakukan, yang orang lain nggak tahu, bahkan istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu, anakmu nggak tahu, pendetamu nggak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Ini saatnya terjadi pertobatan besar-besaran atas NTT Kupang. Terjadilah pertobatan besar-besaran di dalam nama Yesus. Ketika saudara mengalami Kristus dengan nyata, saudara bisa memenangkan waikam soeh di sana, saudara. Kembalikan mereka kepada Yesus. Saya paling lama 2-3 hari lagi kembali ke Jakarta. Bagian saya di Jakarta, bagian saudara di waikam itu. Selamatkan. Nanti sewaktu-waktu saya datang, saya lihat ini Pak, yang tadinya mereka mualaf-mualaf sekarang menjadi pengikut Yesus. Oh dahsyat Tuhan kita. Saya merasakan, saudara. Saya merasakan di awal khotbah agak begitu berat. Saya melihat awan hitam yang begitu sangat kuat sekali menutupi. Tapi di pertengahan khotbah saya melihat dia berubah. Awan hitam itu hilang. Terang Tuhan yang datang. Saya percaya. Jangan terikat roh agamawi.
Oh ya kamaya alabasyaka bababasyaka. Silakan yang mau didoakan, saya akan doakan. Angkat dua tanganmu tinggi di atas kepala. Mungkin dulu kau begitu hebat, menyala, menyambar. Dulu kau begitu sangat semangat melayani Tuhan. Tapi belakangan ini kau mulai jauh dari Tuhan. Engkau bisa maju ke depan. Jangan katakan dulu, nggak perlu dulu. Sekarang. Nggak perlu yang dulu, yang sekarang. Urabasyaka babasyaka. Shikarala babasyaka dada. Mengalir. Haleluya. Siapa yang mau didoakan silakan maju. Hanya saya tunggu 2-3 menit. Oh haleluya. Oh ramayaka masyaka yarala babasyaka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mereka semua sudah dipulihkan. Mereka semua sudah dibebaskan di dalam nama Yesus. Mereka semua menjadi pemenang-pemenang dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus mereka lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak. Dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Haleluya. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, selamat kembali. Haleluya. Dan